Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang bersiaga dalam badai ekonomi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang sebagaimana halnya badai Pak Paul ya, sekalipun orang bisa mendeteksi kira-kira kapan itu badai itu datang. Tetapi juga ketika badai itu melanda, akibatnya luar biasa sekali yang terjadi itu dampaknya. Nah demikian juga dengan krisis ekonomi Pak Paul ya. Walaupun tanda-tandanya orang sudah bisa melihat, tetapi orang tidak menyangka bahwa badai ekonomi itu terjadi secepat ini dan membawa dampak yang sebesar ini gitu Pak Paul ya. Nah ini kita sebagai orang-orang yang beriman bagaimana harus menyikapinya gitu. Gini Pak Gunawan, tadi Pak Gunawan sudah mengangkat sebuah ilustrasi yang bagus ya, yaitu badai. Nah bukankah kita tahu di negara yang memang sering diterpa oleh badai, mereka harus membangun rumah yang kokoh ya, temboknya, dindingnya harus kuat. Tapi ada satu hal lagi Pak Gunawan. Di dalam lingkungan yang sering diterpa oleh badai, rumah-rumah itu juga mempunyai basement, mempunyai ruang bawah tanah. Sebab waktu badai datang begitu besar, rumah sekuat apapun bisa tersapu. Maka mereka harus masuk ke bawah tanah, berlindung di sana. Dengan kata lain, saya mau memberikan sebuah ilustrasi untuk kehidupan kita. Waktu kita masih ada pekerjaan yang baik, waktu kita masih mempunyai penghasilan yang baik, jangan lupa untuk menabung. Nanti kita akan bahas hal ini. Menabung itu seperti orang yang sedang membuat basement, membuat ruang bawah tanah. Sebaliknya, ya, yang kita jangan lakukan adalah jangan membiasakan diri untuk berutang. Ya. Nah, saya umpamakan berutang itu seperti hidup di tengah lingkungan atau iklim yang penuh badai. Kita bangun rumah itu tinggi-tinggi, kemudian dindingnya juga nggak kuat, karena harus tempel. Nah, orang yang terbiasa hidup berutang itu tuh seperti orang yang membangun rumah tinggi-tinggi, tidak ada dinding yang kuat, sehingga waktu badai datang langsung luluh. Ya, padahal sekarang ini Pak Paul ya, kemungkinan untuk berutang itu mudah sekali gitu. Jadi orang bisa mendapat fasilitas macam-macam untuk bisa membeli secara kredit. Itu kan utang juga Pak Paul ya. Dan ada kebutuhan yang besar memang. Keluarga-keluarga muda dan sebagainya yang mendorong mereka mau tidak mau berutang aja gitu Pak Paul. Satu hal yang kita mesti pahami adalah ini Pak Gunawan. Bahwa, misalkan sebagai contoh, munculnya kartu kredit itu memang seperti pedang bermata dua. Di satu pihak, memang mata pedang yang pertama adalah memudahkan. Namun kita tahu bahwa tujuan munculnya ya perusahaan atau lembaga mengeluarkan kartu kredit, tujuan pertama dan utamanya bukan untuk memudahkan orang melakukan transaksi, tapi untuk mengambil keuntungan. Sebab itu adalah sebuah bisnis. Ya sudah tentu tidak salah bisnis itu mengambil keuntungan, apalagi kalau disertai dengan sebuah keuntungan yang lain, yaitu memudahkan orang melakukan transaksi, tidak usah membawa uang tunai kemana-mana dia pergi. Tapi kita mesti memahami bahwa seperti pedang bermata dua, ada dua matanya. Yang pertama memang memudahkan, tapi sebetulnya yang satunya lagi adalah untuk mengambil keuntungan dari kita. Kalau waktu kita nggak bisa bayar, kita harus cicil, dan kita harus membayar bunganya. Nah, itu tuh keuntungan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut. Nah, itu sebabnya kita mesti jadinya melihat masalah utang ini dalam perspektif yang benar. Jangan sampai nantinya kita gunakan misalkan kartu kredit untuk semua pembelian kita yang memang kita tidak bisa beli. Sebab kita punya kartu kredit sekarang ini. Sebetulnya kartu kredit bukan untuk memungkinkan kita membeli yang tidak kita mungkin beli. Itu tujuannya sebetulnya tadi itu dua. Memudahkan kita. Nah dari pihak lembaga keuangan memang untuk menarik keuntungan kalau kita tidak bisa membayar bunganya.
sudah tentu lembaga keuangan akan lebih senang kalau kita menyicil. Sebab waktu kita mencicil maka kita harus membayar bunga. Tapi gunakanlah hal-hal seperti itu untuk tujuan yang pertama, yaitu memudahkan kita. Jangan sampai kita akhirnya tuh terperangkap ke dalam sebuah konsep kehidupan yang keliru, yaitu perolehlah sesuatu yang kamu inginkan, yang sebetulnya tidak mungkin kamu beli. Nah, itu tuh letak masalah yang sebetulnya menjadi salah satu penyebab munculnya badai ekonomi sekarang ini. Ya, memang berhutang atau menggunakan kartu kredit itu menjadi semacam gaya hidup gitu loh. Saat ini orang akan lebih bangga bahkan kalau kemana-mana bawa kartu kredit dan dia bisa berhutang. Dia berkata, berarti saya ini dipercaya, makanya saya ini diperbolehkan untuk utang gitu Pak Bos. Betul, maka ya itulah yang coba dilakukan ya oleh lembaga-lembaga yang mengeluarkan kartu kredit, yaitu ya silakanlah, terimalah ajakan untuk menggunakan kartu kreditnya dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang kita mesti pahami ya tentang utang ini, supaya kita berhati-hati dalam mengambil utang kalau harus terpaksa kita mengambilnya. Yang pertama adalah kita mesti menyadari bahwa makin hari makin besar daya tarik atau bujukan untuk berutang. Ya, dari membeli rumah, mobil, sampai belanja, semua itu bisa dilakukan lewat kredit atau lewat kartu kredit. Satu hal yang mesti kita sadari adalah bahwa berutang selalu mengandung risiko. Tatkala kita tidak dapat membayarnya, kita harus menanggung konsekuensi buruknya, yakni kehilangan yang lebih besar daripada utang itu sendiri. Karena utang itu nanti akan berbunga, sehingga jumlahnya akan membesar. Kalau kita gagal membayarnya, yang kita harus bayar lebih besar dari pinjaman itu sendiri. Singkat kata, kita setiap kali mau berutang, kita mesti sadari bahwa ini adalah sebuah tindakan yang mengandung risiko. Nah, sudah tentu saya tidak berkata jangan sama sekali mengambil utang. Tidak bisa memang, apalagi untuk urusan-urusan seperti usaha dan bisnis. Namun harus selalu diikuti dengan kehati-hatian, kesadaran akan kemampuan, kemungkinan apakah kita bisa membayarnya atau tidak. Itu semua harus dipertimbangkan dengan baik. Dan seyogianya lah lembaga keuangan pun waktu memberikan pinjaman mempertimbangkan faktor-faktor itu semua dari orang yang akan meminjam uangnya. Ya, memang kadang-kadang sudah diperhitungkan hal seperti itu Pak Paul. Tapi namanya risiko itu kan memang bisa sewaktu-waktu berubah gitu. Yang tadinya kita anggap kita masih bisa menangani risiko itu, tetapi pada saat yang lain, misalnya karena kondisi keuangan seperti saat ini, maka kita tidak bisa lagi membayar. Nah, ini bagaimana mengatasinya? Nah, sudah tentu ada kalanya faktor X itu muncul ya, sesuatu terjadi sehingga kita tidak bisa lagi membayar utang kita. Nah, kalau itu yang harus terjadi setelah kita meminjam dengan kehati-hatian, itu adalah hal yang kita harus terima. Saya anjurkan kita datang kepada lembaga yang meminjamkan uang, berbicara, tunjukkan niat baik kita, apa yang bisa kita bayar, kita coba bayar, bahkan dari harta pribadi pun, kalau memang kita masih ada, kita bisa bayarkan, kita bayarkan karena itu tanggung jawab kita. Jangan sampai kita berkata, karena ini perusahaan, ya kalau nggak bisa bayar ya udah. Kita tidak mau sama sekali memikul tanggung jawab, mengeluarkan dari uang kita sendiri. Itu keliru ya. Kita harus menunjukkan itikat baik bahwa kita mau membayarnya. Nah, bukti itikat baik itu adalah kita akan juga menjual milik pribadi kita atau memberikannya supaya bisa nanti utang itu perlahan kita cicil. Saya percaya kebanyakan lembaga keuangan kalau melihat itikat baik seperti itu akan lebih rela ya untuk bernegosiasi dengan kita. Jadi sekali lagi, dalam meminjam, kita harus berhati-hati. Jangan mengambil risiko yang terlalu tinggi, sehingga itu lebih merupakan sebuah spekulasi. Dan ada orang yang begitu, karena memang manusia berdosa, kadang-kadang manusia dikuasai keserakahan dan keegoisan, tidak memikirkan dampaknya pada orang, yang penting ambil dulu, yang penting gunakan dulu. Kalau tidak berhasil, ya bukan urusan saya. Ya mungkin di dunia dia bisa bebas dari sanksi.
Tapi kita tahu bahwa hidup di dunia sementara. Selanjutnya ada hidup lain. Di situ dia tidak bisa lari dari sanksi dan hukuman Tuhan. Ya, mungkin ada faktor lain Pak Paul yang kita harus pikirkan di dalam kita itu menentukan mau berutang atau tidak gitu Pak Paul. Kebiasaan berutang yang saya ini ingin coba angkat supaya kita berhati-hati ya. Jangan sampai memulai kebiasaan hidup berutang. Kebiasaan berutang juga membuat kita hidup di luar jangkauan atau kemampuan kita. Pada akhirnya kita membeli barang-barang yang sesungguhnya tidak dapat kita beli. Dan kehidupan kita tidak lagi didasari oleh kemampuan finansial yang real. Tapi yang dibayangkan. Oh nanti kalau saya ada uang, saya bisa bayar ini. Kalau saya ada uang, saya bisa bayar ini. Oh tidak. Kalau tidak ada uang, ya udah jangan beli. Ya. Nah, kebiasaan berutang itu membuat kita hidup di dalam alam khayali. Dibayangkan. Kalau dan kalau dan kalau. Nah, banyak orang sekarang ini di Amerika Serikat terutama yang disadarkan bahwa selama ini nih, mungkin 20 tahunan terakhir ini, mereka telah begitu bergeser dari nilai hidup yang benar, yang baik. Yaitu kerja keras dulu, baru nikmati hidup. Karena sekarang apa? Mulai banyak orang-orang, generasi-generasi muda yang kebalikannya. Nikmati dulu hidup, nanti baru kerja. Oh, tidak bisa. Selalu harus kerja dulu, kumpulkan dulu, nanti baru gunakan untuk menikmati hidup itu sendiri. Tidak bisa beli, ya jangan dibeli. Nah, ini nih buruknya dari kebiasaan berutang. Kita akhirnya hanya hidup berdasarkan keinginan kita. Bukan hidup berdasarkan kesanggupan kita. Kita harus kembali lagi ke nilai yang sederhana itu. Hidup berdasarkan kesanggupan, bukan keinginan. Ya, kadang-kadang orang memang memaksakan dirinya Pak Paul untuk hidup dalam pola atau gaya hidup orang yang lebih tinggi pendapatannya dari kita. Karena ya kepingin aja gitu Pak Paul. Orang lain bisa menikmati itu, kenapa saya tidak gitu. Jadi bukan hanya membeli barang-barang konsumtif, tetapi juga misalnya wisata ke tempat-tempat yang jauh, yang membutuhkan banyak uang, padahal dia sendiri sebenarnya tidak punya kemampuan untuk itu gitu. Betul. Jadi memang kita harus menerima ya keterbatasan kita itu. Nah, ini membawa kita kepada poin yang berikut. Memang kebiasaan berutang itu tuh makin mendorong kita hidup impulsif. Tanpa berpikir panjang melakukan sesuatu. Karena ada alatnya, sarananya, kartu kredit kita lah atau apalah, pokoknya pinjam dulu. Baru nanti pikirkan bagaimana bayarnya. Impulsif karena sudah kepingin, sudah ingin. Nah, jadi jangan sampai kita itu termakan oleh gaya hidup yang tidak sehat ini. Yaitu kita mesti selalu belajar menahan diri. Sebab ya kalau tidak, maka nanti kita akan dikejar-kejar oleh utang kita itu. Ya, padahal menahan diri itu sendiri bukan sesuatu hal yang mudah kita lakukan Pak Paul. Nah, ini bagaimana Pak Paul? Saya kira pada waktu kita mau membeli sesuatu, langkah yang paling baik adalah jeda, pause, jangan lakukan, tunda dulu, pikirkan lagi. Nah, biarkanlah, berikan satu kurun, kita bicara dengan pasangan kita, dengan orang lain, tukar pikiran, lihat lagi. Nah, seringkali setelah ada jeda itu beberapa hari, ya, kita bisa berpikir ulang. Kita disadarkan, iya ya nggak perlu, iya ya buat apa ya, udah dah nggak usah dah. Jadi satu lagi, pokoknya saya mau ingatkan, jangan sampai kita lupa, belajarlah hidup berdasarkan kesanggupan, bukan atas dasar keinginan. Nah, kalau begitu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan, Pak Paul, untuk menjaga diri kita dari krisis ekonomi seperti saat ini? Yang pertama adalah kita harus membiasakan diri menabung. Ya, ingatlah pepatah, sebelum hujan sedia payung. Nah, tabungan diperlukan justru untuk saat seperti ini. Jadi memang sebaiknya lah setiap keluarga ya menyisakan uang. Meskipun sedikit pun tidak apa-apa. Karena sedikit demi sedikit, bulan demi bulan, setelah setahun, lebih besar daripada yang sebulan itu. Nah, 2 tahun lebih besar daripada yang setahun itu. Simpanlah uang dan simpanlah dengan aman. Untuk tabungan kita jangan simpan dalam bentuk-bentuk investasi yang penuh risiko. Karena ini nanti untuk benar-benar di waktu hujan turun. Jangan sampai waktu hujan turun,
karena kita menaruh uang kita di lembaga atau menanamkan uang kita dengan risiko yang tinggi. Nah, waktu badai menerpa, biasanya lembaga-lembaga ini juga akhirnya tersapu oleh badai. Nah, uang kita pun juga akhirnya nanti habis. Jadi untuk tabungan keluarga, untuk tabungan masa depan kita ya, kalau bisa memang kita pisahkan ya dengan aman. Tabunglah dengan aman. Memang risikonya kalau rendah, ya bunganya lebih rendah, tidak apa-apa. Karena ini untuk masa seperti sekarang ini. Ya, orang yang menaruh semuanya di paket-paket yang memang lebih tinggi bunga tapi lebih tinggi risiko. Nah, sekarang kan bingung, gigit jari. Belum tentu bisa ambil lagi semuanya atau apa. Jadi, biasakan dirilah untuk menabung. Menabung juga mendorong kita hidup berdisiplin. Mendorong kita untuk tahu diri ya bahwa jangan, ini di luar kemampuan kita. Menabung mendorong kita juga bisa dengan jernih memilah-milah ya, perlu apa tidak, baik atau buruk melakukan ini dan itu. Jadi biasakanlah menabung. Memang prinsipnya orang tahu gunanya menabung, Pak Boleh. Tetapi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini memang membuat orang itu berpikir-pikir ulang. Saya itu harus menabung dengan cara apa gitu. Yang tadinya dipikirkan aman, ternyata juga tidak aman seperti yang dia bayangkan. Kalau mau disimpan di rumah ya risikonya terlalu besar, disimpan di luar rumah juga risikonya besar gitu. Sehingga orang berpikir-pikir daripada dia nabung lalu habis, lebih baik dinikmati sekarang aja gitu, Pak Bos. Nah, itu ya pikiran yang keliru ya. Sebab ya kita bisa menabung dengan aman. Kita tahu bahwa negara menjamin tabungan sampai jumlah tertentu. Nah, tabunglah yang aman seperti itu. Jangan menabung di tempat-tempat yang mengandung risiko tinggi, meskipun menawarkan juga imbalan yang besar. Hati-hati, kalau untuk tabungan pribadi, tabunglah dengan aman. Sehingga kita tahu kalaupun ada badai, sampai ada apa-apapun, nanti jaminan itu bisa diberikan dan kita bisa mendapatkan kembali uang kita. Ya, tetapi masalahnya misalnya saja kita tabungkan uang di dalam bentuk deposito itu yang aman dan dijamin gitu. Tetapi ini tergerus oleh inflasi, Pak Pol, yang jauh lebih besar daripada bunga yang dia terima. Sehingga uang yang ada itu nilainya makin lama makin menyusut buat dia. Sehingga orang memilih alternatif yang lain. Tapi alternatif yang lain, misalnya reksadana, terimbas oleh krisis ekonomi yang cukup kuat. Makanya tadi saya sudah singgung bahwa karena ini tujuannya adalah sedia payung sebelum hujan, ya sudah tentu tidak ada investasi yang sempurna di dunia ini, tidak ada ya. Pasti akan ada plus minusnya. Namun ya kita ambillah yang beresiko terendah. Meskipun sudah tentu ada kerugian-kerugiannya juga dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi untuk kepentingan kita ini, tabungan untuk keluarga, ini yang teraman. Jadi ya kita ambillah yang teraman itu meskipun memang ada gerusan-gerusannya. Iya. Langkah yang lain apa Pak Pol yang bisa diambil? Kita mesti fleksibel dalam memilih pekerjaan sementara. Di dalam kondisi seperti ini, pekerjaan yang ideal hampir tidak ada. Jadi kita harus menerima apapun yang tersedia selama itu halal. Jangan berkata, oh dulu saya kerja segini kok gajinya, kok sekarang dikasih segini lah. Saya biasa mengerjakan pekerjaan yang seperti itu tuh, rumitnya, tingginya, susahnya. Kok sekarang pekerjaan saya kok hanya ngitung-ngitung inilah apa-apa. Nah, ini masanya untuk menghidupi keluarga. Ya, bukannya mengembangkan karir. Kadang-kadang orang itu susah membedakan keduanya. Pada masa terpaan ekonomi, tidak ada lagi kesempatan atau sedikitlah kesempatan mengembangkan diri. Kita pada masa-masa diterpa badai harus ya memikirkan bagaimana ya menjaga kelangsungan hidup keluarga kita. Jadi selama pekerjaan itu halal, lakukanlah. Sementara tidak apa-apa. Sebab nantinya setelah ekonomi membaik, kesempatan yang lain pun dengan otomatis akan kembali terbuka. Ya, di samping kita harus mau bekerja apapun juga, tetapi dibutuhkan kreativitas dari kita itu untuk melakukan sesuatu guna mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, Pak Bos. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi ini adalah masukan yang berikut, yaitu kita mesti kreatif ya. Mungkin ini adalah saatnya kita menciptakan pekerjaan. Dan bukan hanya mencari pekerjaan.
Kadang-kadang kita terbentuk ya oleh konsep ya kita harus mencari pekerjaan. Mungkin kita harus kreatif. Kita bisa menciptakan pekerjaan yang baru. Kita memulai usaha sendiri sekarang. Nah, banyak orang sudah membuktikannya. Waktu dalam kondisi di PHK atau apa, terpaksa jadinya berpikir kreatif. Apa tuh yang bisa dikerjakan sendiri ya. Nah, mungkin kita tidak menyadari bahwa kita punya sedikit bakat entrepreneur. Ya, ternyata bisa ya kita berusaha sendiri, berwira swasta. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini kreatiflah. Dan jangan terpaku pada metode yang sama terus-menerus. Ya, seringkali memang kreativitas itu muncul setelah kita itu berhubungan dengan lebih banyak orang gitu Pak Pol. Oh, ini memberikan usulan yang seolah-olah itu membuka pikiran kita lalu jadinya. Tepat sekali. Jadi saya juga ingatkan bahwa kita tidaklah hidup di dalam pulau yang terpisah sendirian. Kita harus berhubungan dengan orang. Tukar pikiranlah, berkonsultasilah, tanyalah teman-teman, ya mintalah ide-ide. Jadi jangan kita itu mencoba menyelesaikannya sendiri. Bukankah beban kalau ditanggung bersama juga akan lebih mudah untuk dipikul. Nah, salah satu tujuannya adalah juga dengan kita bicara dengan teman-teman dan memberitahu mereka kondisi kita, kita mengingatkan mereka akan keberadaan kita, bahwa kita itu lagi perlu pekerjaan. Nah, siapa tahu dari antara mereka ada yang perlu bantuan, bisa panggil kita. Atau gara-gara mereka tahu kita lagi butuh, mereka dengar ada orang yang membutuhkan, nah mereka bisa memperkenalkan kita. Jadi inilah saatnya kita untuk berelasi ya, berkoneksi, membuat sebuah jaringan, jangan ya gengsi. Inilah saatnya kita menanggalkan gengsi. Ada kalanya karena mau memberikan kesan kepada teman, kita tetap mapan lah, bonafit lah, apalah. Nggak mau terus terang kepada mereka. Nggak mau minta bantuan kepada mereka. Jangan ya. Inilah saatnya menanggalkan gengsi. Ya, itu salah satu bentuk nyata dari persekutuan saya rasa Pak Pol ya. Bukan hanya dalam bentuk persekutuan doa atau pemahaman Alkitab, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, persekutuan itu sangat dibutuhkan juga Pak Pol. Betul, bukankah di dalam persekutuan waktu kita bercerita akan kesulitan kita ya dengan teman-teman di gereja, mereka bisa mendoakan kita, menanyakan, menelpon kita. Waktu saya tidak ada pekerjaan selama kurang lebih 8 bulan Pak Gunawan, betapa saya menghargai waktu orang menelpon saya, menanyakan bagaimana kabarnya. Ada orang mengirimkan email, ada orang berkata saya doakan. Itu seperti siraman-siraman di tanah yang sedang tandus. Nah, tapi sekali lagi itu juga dimunculkan ya karena kita bersedia diketahui oleh teman-teman kita. Nah, saya mengerti ya ada kalanya gengsi itu tuh menghalangi. Nah, ini saatnya kita tanggalkan. Biarlah teman-teman dalam persekutuan bisa mendukung kita pula dan mendoakan kita. Ya, bagaimana sikap kita terhadap pasangan sekarang Pak Pol? Kita harus terbuka Pak Gunawan. Saya tahu ada orang yang berkata, saya nggak mau lah cerita kepada istri saya. Nanti dia khawatir lah, cemas lah, apalah. Saya kira inilah waktunya ya, waktu kita diterpa badai ekonomi sebesar ini, kita mesti bicara terus terang kepadanya. Biarlah dia itu tahu benar-benar ya kondisi kita. Jangan memberi dia harapan kosong, janji ini, janji itu, padahalnya tidak bisa kita penuhi. Nah, bukankah waktu kita berterus terang kepadanya, dia pun lebih dapat membantu kita. Memberi masukan, sumbangsi pemikiran, dan mungkin juga bisa mendoakan kita. Nah, inilah saatnya kita benar-benar ya bahu-membahu saling menolong. Maka saya minta juga kepada pasangan, jangan sampai nanti itu menyalah-nyalahkan kita lah, memarah-marahi kita lah. Jangan, inilah saatnya justru ya saling memberi dukungan ya, saling mendoakan setiap malam ya berpegangan tangan, berdoa kepada Tuhan, memohon karunia-Nya dan pertolongannya untuk kita semua. Ya, mungkin masih ada hal lain yang ingin Pak Paul sampaikan sehubungan bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita, Pak Paul. Yang terakhir adalah yang berikut adalah jika ada kesalahan ya inilah saatnya meminta maaf dan memberi maaf. Kadang-kadang ya kita terjeblos sedalam ini ya karena kesalahan kita, terlalu mengambil risiko tinggi yang nggak perlu lah apa. Nah, jadi udahlah minta maaf. Jangan defensif, malah marah lah. Jangan. Kalau kita tahu ini ada andil kita ya udah akui, minta maaf.
Nah, pihak yang satu ya, tolonglah beri maaf ya. Inilah saatnya kita menerapkan janji nikah dalam suka dan dalam duka, dalam kecukupan dan dalam kekurangan. Kita akan bersama pasangan. Iya, pada saat-saat seperti ini Pak Paul ya, di mana orang mengalami krisis karena badai ekonomi yang kuat, itu sebenarnya bergantung kepada Tuhan, itu menjadi sesuatu poin yang sangat penting. Nah ini bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini Pak Paul? Kita memang harus terus berdoa, terus berhadap pada pemeliharaan Tuhan. Saya belajar waktu saya tidak ada pekerjaan selama 8 bulan itu Pak Gunawan, bahwa hal termudah yang dapat Tuhan lakukan adalah memberi saya pekerjaan keesokan hari. Tapi hal yang susah adalah membangun iman saya untuk bersandar dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, jadi saya tahu, Tuhan, kalau Engkau inginkan, Engkau bisa memberikan aku pekerjaan besok. Kenyataan sampai sekarang belum, itu berarti Engkau ingin aku bersandar. Percaya bahwa Engkau pasti bisa memelihara apapun kondisinya. Nah, itu yang membuat saya kuat, bertahan, dan memang Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Tuhan buktikan kata-katanya. Seperti yang dikatakan kepada orang-orang Israel, setelah mereka melewati perjalanan di gurun pasir, bahkan sandalmu pun, kasutmu pun tidak lapuk, karena Tuhan menjaga. Maka peganglah janji Tuhan di Matius 6, 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya, kita kadang-kadang terlalu banyak menanggung kekhawatiran yang akan datang kita tanggung hari ini, dan itu membuat kita semakin rapuh. Ya. Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan ini, dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi para pendengar setia kita. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa